Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu yang akan membahas Microsoft Power BI dari mata kuliah Business Intelligence, dosen pembimbing dari Pak Arif Bin. Kami akan menjelaskan tentang Microsoft Power BI. Sebelum saya akan melanjutkan presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama ada Muhammad Agung Ramawan dengan NIM 2019-53119. Yang kedua ada Zain Firdadi, yaitu saya sendiri, dengan NIM 2019-53119. Yang ketiga ada Rindo Aji dengan NIM 2019-53069. Yang keempat ada Muhammad Faisal dengan NIM 2019-53116. Yang keempat ada Muhammad Andrian dengan NIM 2019-53152. Yang terakhir ada Abdul Aziz Ronaldo dengan NIM 2019-53022. Selanjutnya apa yang dibahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama yaitu pengenalan Power BI, yaitu pengertian Power BI, membahas tentang aplikasi Power BI. Yang kedua ada pengolahan data, yaitu membahas tentang penggunaan aplikasi Power BI dalam pengolahan data. Untuk eh, selanjutnya, apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen di sini dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dapat dari hasil analisis data yang diperoleh dari kegiatan suatu organisasi. Arti lain yaitu seperangkat teori, metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu Power Microsoft BI adalah kumpulan dari software, service, aplikasi, dan konektor yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak berelasi, koheren, yang interaktif, dan menarik secara visual. Selanjutnya ada pengertian Microsoft Power BI. Dalam perkembangan teknologi semakin cepat berkembang, era digital adalah era di mana data adalah salah satu hal yang sangat penting dalam perkembangan bisnis. Data menjadi bagian penting bisnis karena potensi peluang yang sangat luar biasa, seperti keputusan bisnis yang mengharuskan pemahaman peluang bisnis berdasarkan data yang dimiliki. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 2019-53116. Masih dalam poin pengertian Microsoft Power BI. Microsoft Power BI adalah software intelijensi bisnis bentukan Microsoft yang berguna mengolah data lebih detail dan menampilkan dengan apik dan interaktif. Dengan aplikasi ini, Anda dapat memvisualisasikan data yang telah Anda masukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Kalian bisa mengontrol dan memantau data Anda dengan mudah. Microsoft Power BI memiliki dua platform, yaitu desktop yang bisa diinstal di komputer atau laptop, dan mobile yang berbasis teknologi cloud bisa diinstal di perangkat smartphone. Aplikasi Power BI menggunakan operasi sistem yaitu Windows, iOS, dan Android. Selanjutnya, kelebihan Microsoft Power BI. Paket siap pakai untuk data umum yang bermanfaat bagi bisnis kalian, real-time dashboard, aman menghubungkan data di cloud dengan data di server organisasi tanpa perlu cemas, ambil data berdasar bahasa natural bukan bahasa SQL, terintegrasi dengan Microsoft Office, deployment cepat, tersedia berbagai macam platform desktop dan mobile. Selanjutnya, workflow dalam menggunakan Power BI. Power BI Desktop, Power BI Service, dan Power BI aplikasi. Bagian utama Power BI Desktop yang akan kita gunakan. Yang kedua, Power BI Service, layanan SaaS atau Software as a Service. Yang ketiga, ada Mobile Power BI aplikasi-aplikasi untuk perangkat bergerak bisa digunakan di Android maupun iOS.
Selanjutnya, konsep dasar sistem Microsoft Power BI. Dataset adalah kumpulan data yang diimport atau dikoneksikan pada Power BI. Power BI memberikan fitur import data atau mengkoneksikan dari sistem ketiga yang mana akan dijadikan satu tampilan visualisasi. Report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart atau grafik. Yang terakhir, dashboard adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Dashboard memberikan informasi data, analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Alvarez dengan NIM 2019-53152. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Faisal. Ini adalah tampilan Microsoft Power BI. 1. Ribbon menampilkan tugas umum yang terkait dengan laporan dan visualisasi. 2. Report view atau canvas, di mana visualisasi dibuat dan diatur. Anda dapat beralih antara tampilan laporan, data, dan model dengan memilih ikon di kolom kiri. 3. Backtab, terletak di sepanjang bagian bawah halaman. Area ini adalah tempat untuk memilih atau menambahkan halaman dan laporan. Dan yang keempat, visualization pane, di mana Anda dapat mengubah visualisasi, menyesuaikan warna atau sumbu, menerapkan filter, bidang seret, dan banyak lagi. 5. Field span, di mana elemen query dan filter dapat diseret ke tampilan laporan atau diseret ke area filter pada panel visualisasi. Selanjutnya, building block dalam Power BI. Ada 5 visualisasi, dataset, report, dashboard, dan tiles. Untuk yang pertama, visualisasi. Visualisasi adalah representasi visual dari data seperti grafik, peta, warna, atau bentuk visualisasi yang lain. Visualisasi data sangatlah penting. Angka-angka yang tadinya sulit dipahami jadi terlihat pola dan trennya. Kedua, dataset. Koleksi data yang dipakai Power BI untuk membuat visualisasi. Data dapat diperoleh dari Excel, JSON, web, dan lain-lain. Untuk ketiga, report, kumpulan visualisasi yang muncul di dalam satu atau beberapa halaman. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada dashboard. Dashboard adalah kumpulan koleksi dari visualisasi di dalam suatu halaman yang dapat di-share ke orang lain. Lalu ada tiles. Tiles adalah elemen visualisasi tunggal di dalam report atau dashboard, seperti gambar di samping. Tetapi ini mengolah data yang berasal dari halaman menggunakan Power BI. Kemudian kita akan melakukan data shaping, mengubah format data agar sesuai dengan data yang disimpan, memilih beberapa kolom untuk ditampilkan visualisasinya. Sumber data yang kita pakai berasal dari Bank Red. Lalu pengolahan data. 1. Pilih menu get data atau web. Yang kedua, masukkan URL web ke dalam form untuk melakukan download data. Pilih tabel yang diinginkan pada panel sebelah kiri. Di sini kita menggunakan ranking of the best and work stat for retrieval. Klik tombol refresh pada pojok kanan atas apabila tabel tidak muncul. Selanjutnya, klik tombol edit untuk masuk ke dalam mode Power Query. Win, bukaan di Win. Bariku. Nah, lalu klik tombol edit untuk masuk ke dalam mode Power Query. Akan muncul tampilan Power Query seperti berikut. Pada langkah berikutnya, kita akan mengubah tipe data pada beberapa kolom agar sesuai dengan data yang disimpan pada kolom tersebut atau data shaping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Lanjis Ronaldo, NIM
2019 53022. Pengelolaan data. Pada umumnya Power BI akan otomatis mendeteksi tipe data dari sebuah kolom. Apabila ada kesalahan deteksi, maka ubah tipe data dalam data kolom dengan cara klik kanan, kemudian pilih change tips. Ketiga, kita akan menambahkan data singkatan state yang biasanya terdiri dari 2 huruf. Keempat, untuk mendapatkan data singkatan tiap state, kita akan mengembalinya dari Wikipedia. Kelima, pada Windows Power Query Editor, pilih menu New, Sort. Selanjutnya, pengolahan data. Pilih tabel pertama, kemudian klik OK. Klik OK. Lakukan data cleansing pada tahap ini. Hapus 3 baris teratas karena data tersebut tidak dipakai. Ketiga, caranya yaitu pilih menu row, remove top row. Selanjutnya, row. Pada tahap berikutnya, hapus 26 baris terbawah karena data tersebut tidak dipakai. Kedua, caranya yaitu pilih menu row, remove row, remove bottom row. Ketiga, filter data federal district dari kolom name and status of region 2. Selanjutnya, pengelolaan data. Hapus kolom tidak diperlukan, kita hanya memerlukan kolom kedua dan kelima. Pilih kolom-kolom lain selain kolom kedua dan kelima dengan cara CTRL terus klik kolomnya. Kemudian pilih menu row kolom, remove columns. Keempat, ubah baris pertama sebagai header dengan memilih menu use first row as header. Selanjutnya, ubah nama kolomnya menjadi state name dan state code. Caranya dengan cara double klik pada nama kolomnya, lalu ubah nama tabel menjadi state code. Selanjutnya, setelah kita memiliki 2 buah query tersebut, kita dapat menggabungkannya menjadi satu. Kedua, mekanisme penggabungan. Pertama, merging, menambahkan kolom dari salah satu query ke query yang lain. Kedua, appending, menambahkan baris data dari suatu query ke query yang lain. Selanjutnya, pilih menu Make Query, pilih query pertama dan klik kolom state. Selanjutnya, pilih query state code dan klik kolom state name. Selanjutnya, pengolahan data selanjutnya, klik tombol expand pada kolom yang ditambahkan. Hapus centang pada state name dan user original kolom name as prefix. Pilih menu close dan apply, lalu close and apply untuk menyimpan hasil edit query. Pilih menu file as, save as, simpan project dengan nama Getting Straight with Power BI Desktop.pbix. Terima kasih. Selanjutnya teman saya yang mau melanjutkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Abdul Aziz Ronaldo. Perkenalkan, nama saya Ridho Haji, NIM 2019-069. Untuk perbedaan Microsoft Power BI Pro dan Premium,
Power BI Pro punya harga $9,99 AS per pengguna per bulan. Akan tetapi, paket ini tersedia gratis untuk pelanggan Microsoft 365 E5. Beberapa fitur Power BI Pro adalah, yang pertama ada visualisasi data, lalu ada live dashboard, lalu yang ketiga ada live report. Sedangkan untuk Power BI Premium langganan berdasarkan jumlah pengguna, $20 AS per pengguna per bulan, dan langganan berdasarkan kapasitas penggunaan, mulai dari $4,995 AS per kapasitas per bulan, dan akan mendapatkan semua fitur Power BI Pro, Advanced AI, dan Self-Service Data Prep untuk Big Data. Untuk slide selanjutnya, untuk download dan install dari Power BI Desktop, bisa mengikuti link yang tertera pada halaman berikut. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, saya mewakili kelompok saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.